tangan, kita lihat perubahan yang terjadi pada payudara. Jadi memang si klien itu diminta untuk menanggalkan pakaian bagian atas, cukup bagian atas saja. Ya, jadi hanya payudara saja yang terlihat. Dibebaskan ya, jadi nggak misalnya kalau dia punya BH menyusui bukan dibuka bagian BH menyusui itu aja, tapi memang dibuka semua. Karena kita mau lihat ada tarikan nggak. Karena kalau yang kita pelajari teori gimana kemarin kanker payudara itu ciri-cirinya terjadi kemerah, kulit jeruk, dia mengerut. Kemudian apa? Kalau dia hanya satu pasti tidak simetris kan, ya, tidak simetris. Jadi kita lihat ada nggak pengulangan cairan juga, ya, ada nggak pengulangan cairan. Jadi lihat perubahan yang terjadi pada payudara, apa yang dilihat, ada nggak simetris atau tidak. Kemudian ada pengeluaran nggak pada payudara, kemudian seperti ada tarikan atau tidak, ya, seperti kulit jeruk. Nah, itu yang mau dilihat berkaitan dengan ciri tanda dan gejala dari kanker payudara. Ya. Kemudian beritahu klien untuk mengangkat lengannya sampai ke atas kepala. Ya. Nah, ya. Jadi diangkat, jadi begini Bu. Ya. Nah, begini. Kalau kiri boleh begini. Mengangkat tangannya sampai ke atas kepala. Nah ini nampak kalau ada tarikan, karena kalau kanker payudara dia kan sampai ke kelenjar di bawah ketiak itu. Ya, jadi kalau dia ada tanda dan gejala kanker payudara, dia akan terjadi tarikan. Ya, akan kelihatan tarikannya. Makanya disuruh mengangkat. Ya. Oke. Kemudian beritahu klien untuk menekan panggul ke dalam. Anjurkan klien untuk mengangkat otot sekitar dada. Nah, kalau ini begini, kita berdiri begini. Ini ditekan ke dalam, jadi dadanya busung. Ya. Ya. Di gambar ada ya, di gambar ada, di joksetnya ada. Jadi menekan bagian perut untuk supaya dadanya ya. Jadi nanti akan terlihat kalau misalnya lebih ke depan kan lebih terlihat ya ada benjolan atau tidak. Ya. Jadi lebih terlihat ada benjolan atau tidak. Nah, kemudian baru palpasi. Ya. Baru palpasi. Jadi tadi semua rangkaian inspeksi apa saja? tidak saya. Ya. Pertama hanya melihat ya, melihat dalam kondisi tangan samping. Ya. Ada simetris atau tidak. Kemudian ada pengeluaran cairan. Ada seperti ini. Kemudian menarik tangan ke atas. Ya, menarik tangan ke atas untuk melihat juga ada tidak tarikan. Karena tarikannya itu biasanya ke arah ketiak. Nah, kemudian posisi tangan seperti ini. Ya, yang begini membusung untuk melihat ada benjolan atau tidak, atau untuk melihat posisinya lebih jelas lagi kalau begini. Ya, tidak hanya benjolan juga, bisa jadi makin jelas dengan adanya bentuk kulit jeruk, ya, kemudian adanya tarikan seperti itu. Baru kita masuk ke palpasi. Nah, palpasi ini posisinya pasien disuruh berbaring, ya, bisa pindah ke situ. Bisa minta ibu bacakan nama dirinya apa? Jadi palpasinya ini tidak hanya mewakili satu payudara ya, Nek, ya. Jadi kalau kita palpasi itu semua payudara. Ya, dahulukan etikanya, dahulukan yang terjauh baru terdekat. Ya, dahulukan yang terjauh datang dari terdekat. Jadi posisinya ini pertama di mana? Palpasi terhadap sudut deltoid pektoral untuk mengetahui pembesaran kelenjar
bahu atas. Posisi tangan seperti apa? Posisi tangan seperti apa? Di kebelakangkan, ya. Ini dilihat diopsidnya. Jadi gunanya tangan itu ke belakang. Oke. Posisinya ya. Gunanya tangan ke belakang ini supaya lebih tegak. Oke. Jadi posisi tangan kita seperti ini tadi. Ya, yang satu. Nah, ini. Jadi yang mana diperiksa tangannya dikebelakangkan. Ya, posisinya seperti ini. Yang kita periksa adalah sudut vektoral, jadi arah ketiak dulu. Karena pembesaran itu kan bisa sampai ke ketiak, ya. Jadi kita raba. Oke. Kemudian apa lagi? Silakan baca daftar titiknya. Lakukan perabaan setiap ketiak terhadap pembesaran kelenjar. Ya. Jadi gunanya ini ketiak. Ketiak dulu baru payudara. Ya, nanti kalau sudah selesai, dia kalau di sini hanya dua pembesaran, ketiak payudara. Nanti kalau sudah pindah lagi ke sini, ketiak payudara. Jadi tidak satu payudara mewakili payudara lain ya, tetap harus kedua payudara. Ini diperiksa. Jadi periksa bagian ketiak itu bisa berulang kita ya, karena kan bagiannya luas, ya nak. Jadi bisa begini, nanti diperiksa lagi begini, ya. Nanti ke bawah ya, Bu? Iya. Nah, ke arah payudara. Nah, kemudian kalau untuk periksa payudara itu ada 3 caranya. Boleh gerakannya melingkar, ya, seperti obat nyamuk, ya. Boleh dari pangkal payudara. dari dalam keluar, kemudian boleh Luar gitu. dari luar ke dalam. Tidak ada masalah. Ya, silakan pilih salah satu. Jadi di situ tuh bukan 3-3-nya kita lakukan, enggak. Kita pilih salah satu. Mau gerakan yang melingkar dari dalam keluar atau dari luar ke dalam. Ya. Nah, kalau gerakan yang melingkar seperti ini kita. Ya, raba semua bagian payudaranya. Ada pernah yang terasa benjolan enggak? Kalau mau Kadang tidak semua ada benjolan itu kanker ya nak. Iya. Jadi dia yang paling sering itu adalah FAM, fibroadenoma. itu apa tuh? Bahaya. Sejenis tumor. Kalau kanker kan dia tidak. Kalau kanker itu kan jaringan ya, sel yang abnormal, yang rusak. Tapi dari FAM bisa berkembang menjadi kanker payudara. Karena ketika FAM itu diangkat, otomatis apa yang terjadi kan kerusakan sel. Sekarang tergantung apakah FAM-nya jenis yang ganas atau jinak. Kalau dia jenis yang ganas, dia mengarah ke kanker. Tapi kalau jenis yang jinak, biasanya dengan diangkat saja dia akan selesai masalahnya. Eca ada Cak. Mama Eca. Jadi bisa jadi nggak kelihatan ya. Mama Eca tumor jinak. Tapi ketika terjadi Payudara. kelelahan, ketika kita lakukan Dibiarin raba, aja. itu kita Udah ketemu dioperasi. benjolan. Jadi kalau anak ibu seperti itu, ini pastikan benar ada benjolan enggak? Karena kalau pada saat haid terkadang pembesaran kelenjar itu yang melakukan, sehingga kesannya kayak ada benjolan, tapi sebenarnya di luar haid itu tidak ada. Makanya tidak dilakukan pada saat haid atau menjelang haid. Ya, jadi dilakukan di luar haid. Nah, di luar haid itu nanti bisa kita rasakan, oh ini ada benjolan atau tidak. Kalau ada benjolan, segera lakukan konsulkan ke dokter untuk dilakukan, dipastikan dengan mamografi kan. Mamografi itu USG payudara untuk memastikan ada enggak memang benjolan atau mengarah ke yang lain. Ya, jadi misalnya kita kalau untuk palpasi payudaranya ini kita lakukan gerakan boleh seperti melingkar seperti obat nyamuk atau dari dalam keluar ya, ke dalam. ke seluruh sisi payudara ya, atau dari luar ke dalam. Biasanya kalau benjolan itu dapatnya di sekitar sini nggak sih dalamnya? Kalau nggak ada benjolan tapi sakit kalau ditekan, Bu. Kalau nggak ada benjolan tapi sakit di luar haid,
Ya di luar haid, Bu. Di luar haid sakit. Sakit ditekan, Bu. Sakit ditekan. Tapi enggak. Ada benjolan ada masalah. Oh. Karena kan yang dicurigai itu Benjolan. Bisa jadi lagi peningkatan hormon mungkin. Ya, bisa jadi apa itu benar ya. Jadi bukan hanya ngomong aja, tapi agak ditekan lah, agak ditekan. Tapi kalau ini kita ngajarin pasiennya, tentu harus ditanyain ke pasiennya ya. Mungkin tekanan kita terlalu kuat atau gimana. Tapi kalau dia sudah dia harus tahu tuh ya. Jadi benar-benar sama payudara. Biasanya benjolan ini dapatnya di sini nih, agak ke dalam sedikit di bawah puting ini, agak ke dalam, agak ke samping ada. Bisa jadi nak, karena kan areanya kan payudara dan samping itu ya. Bisa di mana-mana benjolannya, bisa di seluruh payudara ini atau di area kaki ini. Ibu, kalau misalnya yang mengalami itu ibu menyusui, itu ngaruh ke ASI-nya nggak, Bu? Pengaruh ke ASI. Ya, bisa jadi. Dan dia harus ya, kalau memang dia nanti harus diangkat,